Selamat datang di Audio Cerpen. Channel ini dibuat untuk membantu Anda dapat menikmati beragam cerpen berbahasa Indonesia yang sudah tayang di media cetak di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga request cerpen yang akan dibacakan selanjutnya. Audio Cerpen membantu Anda untuk tetap bisa menikmati cerita-cerita pendek dengan tanpa membaca. Selamat mendengarkan. Larung Sengkala, cerpen karya M. Rosyid Hawe yang dimuat di Solo Post pada 21 November 2021. Mak, aku akan tetap menikah dengan Basir. Daging merah di dalam dada Maya serasa bergetar-getar dan berdegup lebih kencang. Seperti diterjang petir yang menggelegar, sunyi yang telah lama bersarang kembali memerah dengan luka menganga. Pagi berkabut di lereng Gunung Kelut seperti disengat hangat surya yang muncul lebih cepat. Sur, jangan kau melawan takdir. Tidak kurang laki-laki di kota ini. Kau pun juga cantik dan menawan. Tak mungkin lelaki berani menolakmu. Sudahlah, putuskanlah Basirmu itu. Nahkoda macam dia akan membuat kapal hidupmu karam lebih cepat. Percayalah, Nduk. Tapi, Mak, Basir itu anak yang sangat baik. Jujur, Mak. Memang kenapa dengan dia? Sekolah sudah tamat, pintar mengaji, dan kerja juga sudah mapan. Apa kekurangan Basir? Apa karena dia kuli? Mak mau menantu yang seperti apa? Bulir-bulir basah mulai menetes. Tenggorokanku seperti tercekat karena isakan. Bendungan tangisku jebol. Mak Yah mencoba untuk merangkul dan mendekapku. Aku menolak. Kutatap wanita renta di depanku. Tatap selidik menyelami alur berpikir dan peta kecenderungan hatinya. Jangan-jangan, Mak. Bukan itu, Nak. Bukan karena kuli. Mak seperti sudah menebak arah bicaraku. Ini tentang keyakinan, tentang apa yang Mak percayai. Ingat, Basir itu anak Kulon Kali, dan kau Surti anak Etan Kali. Bibir Mak Yah bergetar. Aku terdiam, terjerembab ke dalam palung tangis yang semakin dalam. Cerita-cerita Mak Yah seperti dengung lebah yang terus menguing-nguing di kepala. Konon, riak-riak gelombang kali berantas pernah menyaru bahwa ia tidak menggelar restu bagi kedua insan yang menikah dengan melangkahi tubuhnya. Ia akan melempar bala bagi siapapun yang mengadakan iring-iring perkawinan dengan melintasi bentangan sungainya. Serupa hantu dendam kesumat bagi siapapun yang berani melakukan pantangan ini, Sengkala ini mewujud dalam percekcokan rumah tangga, perselisihan pasangan atau bahkan berakhir di meja sidang pengadilan perceraian. Bumbu-bumbu kisah dramatis perceraian tetangga, tetangganya tetangga, saudara, keluarganya saudara, kerabat, familinya kerabat, kenalan, koleganya, kenalan tak luput dijadikan contoh. Sudah banyak buktinya, cuma ya. Jika kau tetap berseteguh, kau akan menjadi pasangan kesekian yang dikutuk oleh berantas. Aku tidak percaya, masih tidak percaya. Bagaimana mungkin Selarik Bengawan dapat menentukan takdir pernikahan seseorang? Sedikdaya-dikdayanya Bengawan, ia hanya mampu merobohkan dan menghantam tiang jembatan. Seganas-ganasnya arus sungai, ia pun hanya membalikkan dan menyeret perahu beserta ratusan manusia. Atau semeluap-luapnya deras sekali, paling ia hanya merendam belasan desa dan hektaran sawah. Namun, ini takdir manusia. Akankah kelokan Bengawan mampu membelokkan takdir pernikahan sepasang insan? Itulah hal-hal yang mustahil kalau kali mampu mengacaukan rumah tangga seseorang. Apalagi sebelum pesta perkawinan digelar, bahkan bagi orang-orang yang tak pernah sekalipun menyentuh setetes air Bengawan seperti aku dan Basir. Mustahil, tidak mungkin. Nduk, aku tergeragap, namun enggan membalas. Kata-kata seperti enggan menghambur dari bibirku. Hening merapat. Sesekali ku dengar sendiri isakku. Jelas tak ada titik temu antara aku dan Mak Yah. Setelah percobaan yang entah puluhan kali, di usia hubunganku yang telah menginjak 7 tahun, perempuan renta itu tetap bersikukuh memegang keyakinannya sendiri. Apapun yang akan terjadi, Basir adalah pilihanku, lirihku. Entah telinga Mak Yah menangkapnya atau tidak, desir panggilan Nduk dari Mak Yah yang cukup panjang dan parau tak menghalangiku berjalan gontai ke kamar.
Pagi mereka sempurna di antara hamparan sawah, ladang, dan pepohonan. Matahari masih mendekam di balik kelut, namun corong cahayanya telah menerangi semesta. Sambil menahan kantuk, kujumputi kelopak-kelopak bunga turi yang berguguran. Embun-embun masih enggan beranjak. Segar pagi masih bersemayam. Tukang sayur menyandarkan gerobaknya di depan pagar. "Ada bumbu pecel yuk?" tanyaku. Surti, jadi nikah kau?" Ia malah bertanya ketika aku semakin mendekat. Jadi, ucapku terbata-bata mencoba mencerna pertanyaannya. "Dengar-dengar, kau akan dipinang anak Kulon Kali," kejarnya. Surti?" "Oh, iya." Aku tersentak kaget. Tak tersadar, aku melamun sambil memegangi sayuran. Pertanyaannya menumbuhkan ingatanku pada cerita Mak pada suatu senja tentang Kulon Kali. Tentang Kali Berantas. Dulu, Nduk, Berantas adalah batas antara kerajaan Panjalu dan Jenggala. Dua kerajaan ini seringkali berperang dan berebut kekuasaan. Kalau kamu menikah dengan Basir, rumah tanggamu akan penuh dengan gemerincing pedang peperangan dan desing luncur panah, seperti nasib kedua kerajaan itu. "Doanya ya, semoga Tuhan dan semesta merestui," jawabku sekenanya. Buat Tuhan segala. Tetanggaku menyela percakapan dengan rambut panjang yang masih basah. "Sudah banyak yang membuktikan, Sur. Keponakanku dulu awalnya juga ngotot kawin. Dapat 3 bulan cerai dia. Mbok yo dipikir dulu." Tetanggaku juga. Si istri tidak hanya ditinggal pergi, warisannya ludes, Bu. Duh, emas-emasnya, kalung, cincin, gelang dibawa semua sama si laki. Tukas yang lain. Ibu-ibu terus berbicara tanpa henti. Kisah kelam pernikahan yang tak bahagia menjadi obrolan yang mengasyikkan. Aku tak peduli. Dampak-dampak buruk yang diceritakan sama sekali tak menakutkanku. Aku sudah sering mendengar kisah serupa dari Mak Yah. Aku hanya berpikir, Basir, sedang apa dia? Dia pasti sedang bekerja keras demi membelikanku cincin emas perkawinan. Jangan dibikin ribet yuk. Kalau udah cerai ya nikah lagi, pisah lagi, kawin lagi. Alah yuk, laki-laki masih banyak. Gelak Sumiah, janda 3 anak sambil mengacungkan 3 ikat sawi. Tapi Sur, sambil menghitung lembaran uang kertas, tukang sayur memasang mimik serius. "Kalau pasaran weton cocok, bisa disiasati kok. Dulu pamanku begitu, ia melarung pitik cemani dan bunga 7 rupa ketika rombongan pengantin melewati jembatan Berantas. Larung sengkala katanya." "Sur, ikan pinang 1/4 ya." Maya muncul dari balik pintu. Ibu-ibu langsung saling tatap pandang dan terdiam. Aku mencium gelagat keanehan. Sebelum mengayuh sepeda reotnya, tukang sayur itu masih sempat menengokku dengan seutas senyum. Aku tak paham apa yang ia maksudkan. Perlahan ia menjauh. Dari belakang hanya tampak gerobak bambu lusuh yang bergoyang ke kanan ke kiri seiring laju kayuh kakinya. Dari kata-katanya, aku seperti mendapat harapan. Tahun telah berganti tahun. Pernikahanku terasa bahagia dengan kehadiran 2 anak yang telah menempuh jalannya masing-masing. Si sulung bekerja di Surabaya sebagai sopir truk, sementara si bungsu menemaniku di rumah peninggalan Mak Yah dan bekerja di peternakan ayam. Keduanya telah menghadiahkan 2 cucu mungil bagi keluarga kecilku. Seperti halnya rumah tangga lain, hubunganku dengan suami juga tidak berlangsung mulus. Toh, tidak ada pernikahan tanpa diwarnai dengan silang saling pendapat. Gelombang cekcok dan riak-riak pertengkaran terkadang menggelayut di rumah kami. Namun, serumit dan seberat apapun masalah, pasti ada jalan keluar. Terngiang-ngiang di telinga apa yang dulu Mak Yah ucapkan sebelum ia meregang nyawa. "Duk, cukup bapak dan emak saja bercerai karena sengkala Berantas, tetapi tidak cintamu." Aku tertegun, nafas berat meluncur. Di mana Basir berada sekarang? Daftar istilah: Kulon Kali, wilayah di sebelah barat Sungai Berantas. Etan Kali, wilayah di sebelah timur Sungai Berantas. Pasaran weton, kalender Jawa dengan 5 hari pasaran yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Pitik cemani, ayam yang berwarna hitam legam. Rosyid Hawe, tinggal di Sidoarjo, mahasiswa kajian sastra dan budaya Universitas Airlangga,
cerita lainnya. Pelangi Sastra 2021.